Oke, selamat datang kembali di channel Komitmennya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan uji penetration testing maupun mencoba untuk melakukan eksploitasi di dalam teknologi Samba maupun di dalam port Samba ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai apa itu Samba ya teman-teman ya. Jadi Samba itu merupakan protokol jaringan ya yang digunakan untuk berbagi file, printer dan layanan antara sistem operasi yang berbeda di dalam suatu jaringan komputer ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi protokol ini umumnya digunakan di dalam lingkungan jaringan yang terdiri dari sistem-sistem dengan operasi yang berbeda. Contoh seperti Windows, terus Linux, ada macOS juga, kayak gitu ya. Terus juga Samba memungkinkan komputer dengan sistem operasi berbeda untuk saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya secara efisien. Jadi sebenarnya introduction maupun pengenalan mengenai apa namanya Samba itu seperti itu ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, jadi lanjut aja. Bentar coffee break dulu teman-teman. Oke, nah kita pertama buka terminal dulu. Nah, kayak gini. Yang pertama kita akan melakukan fase yang dinamakan information gathering maupun pengumpulan informasi ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, jadi di fase pertama dalam uji penetration testing itu namanya information gathering, teman-teman. Nah, kalau di sini kita menggunakan tools Nmap ya, teman-teman ya, Nmap. Terus kalau kita nggak tahu apa namanya specify port yang berjalan di dalam protokol Samba ataupun yang menjalankan servis Samba, kita bisa menggunakan opsi seperti ini. Nah, ini untuk melakukan scanning secara keseluruhan ya di dalam suatu port yang tersedia kayak gitu. Nah, ini untuk mendeteksi versi. Terus ada main O besar ini untuk mendeteksi operating system. Juga ada main A. Terus apa lagi ya? Main P kecil boleh dah untuk verbos. Nah, untuk targetnya teman-teman, targetnya itu diarahkan di dalam ini Metasploitable 2 yang pernah kita install ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kenapa saya targetkan ke sini? Yang pertama ini secara legal bukan ilegal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua memang ini sudah didesain untuk rentan maupun vulnerable ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan uji penetration testing di sini untuk mencari kerentanan sebanyak-banyaknya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal boleh menginstal. Saya juga sudah membagikan video tutorialnya untuk menginstal Metasploitable 2 ini ya teman-teman ya. Jadi memang di sini saya menjelaskan secara terstruktur harapannya teman-teman mudah untuk memahami bagi yang memang sedang belajar penetration testing seperti saya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, IP target kita dapat 192.168.62.132 kayak gitu ya. Nah, kita inputin targetnya. Kayak gini ya. Nah, kita enter aja. Nah, dia udah mulai berjalan ya. Nah, kita tunggu aja hingga proses dari scanning ini selesai dilakukan. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin
apa namanya, menunggu-nunggu gitu video yang kapan upload, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya buatkan kayak gitu untuk teman-teman bisa dipelajarin kayak gitu. Terus juga untuk beberapa hari ke depan sih paling apa ya, untuk upload kayaknya agak ketunda ya teman-teman ya. Kenapa kayak gitu? Karena kebetulan mungkin besok insya Allah saya bakal pulang kampung ya ke apa ke rumah saya di Jawa Tengah kayak gitu. Jadi ya mungkin agak sedikit terlambat ya teman-teman ya kalau upload video kayak gitu. Karena mengingat di kampung halaman saya itu sinyal juga ya lumayan susah lah kayak gitu teman-teman. Jadi ya sembari nunggu scanning ini selesai ya, sembari cerita-cerita aja lah ngobrol. Jadi tuh saya di Jakarta ya terus mau pulang kampung. Nah, kalau di Jakarta ini tuh rasa-rasanya ini ya apa ya? Kayak mencari ketenangan itu susah ataupun sulit kayak gitu. Ketenangan yang bisa dicari itu ya kumpul dengan keluarga, terus kumpul sama orang-orang yang kita sayangi kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kayak Lebaran kemarin saya juga belum sempat pulang kayak gitu. Jadi mungkin ya kali ini saya nyempetin pulang teman-teman karena memang udah beneran kangen ya sama terutama sama ibu saya kayak gitu sama adik saya juga. Jadi ya mau pulang kampung dulu mencari ketenangan sejenak gitu barulah nanti akan melanjutkan aktivitas lagi ya setelahnya sampai di Jakarta kayak gitu. Ya kayak gitulah teman-teman. Di sini tuh ya hektik ya lingkungannya hektik terus juga isinya macet gitu. Jadi untuk mencari ketenangan tuh ya susah dicari gitu sih. Oke lah kalau gitu. Di sini untuk proses scanningnya kita menggunakan Nmap ataupun device information gathering ataupun pengumpulan informasi ya teman-teman ya. Di sini sudah selesai. Kemudian langkah yang berikutnya kita melakukan identifikasi teman-teman. Oke ya. Jadi melakukan identifikasi. Nah, karena kita berhubung menggunakan opsi main payment, sebentar saya scroll ke atas dulu. Bentar. Nah ini ya, main payment. Jadi udah secara keseluruhan kayak gitu. Jadi total port yang tersedia itu kan segini ya. Kalau secara default, nah ini udah secara rumus tuh segini, teman-teman. 65.535 port kayak gitu ya. Jadi nyekennya sejumlah itu. Nah, lalu kemudian kita mendapatkan informasi di antaranya di sini ada port 21 ini menunjukkan service FTP ya ataupun file transfer protokol, kemudian ada SSH ataupun secure shell ya untuk melakukan remote access. Ya, ada telnet juga gitu. Nah, kita fokus dulu ke Samba teman-teman ataupun sesuai dengan target kita ataupun yang ingin kita pelajarin untuk melakukan enumerasinya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dia running di port berapa? Nah, ini ada 3306, ada menjalankan MySQL ya, ataupun database, yaitu bentar. Hmm, mana port SMB? Nah, ini ya teman-teman ya SMB, kayak gitu. Bentar, kita belum, dia running di port berapa nih SMB? Bentar ya. Nah, ini running di port apa namanya 139 terus juga ada di port 445 kayak gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi untuk secara default tuh sebenarnya dia running di dalam 139 dan juga di port 445 teman-teman. Cuman kalau di secara real case ada juga yang memang dia runningnya itu di dalam custom port. Jadi nggak apa namanya nggak mesti running di port 139 dan 445 kayak gitu ya. Ya itu dilakukan guna untuk melakukan mengecoh ya, mengecoh seseorang
yang ingin melakukan enumerasi kayak gitu. Jadi nggak spesify ya teman-teman. Nah, makanya kenapa saya merekomendasikan untuk menggunakan opsi main payment ataupun menyeken eh, jumlah port secara keseluruhan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman. Nah, untuk melakukan enumerasinya di sini kita akan menggunakan pertama toolsnya itu adalah enum for Linux ya teman-teman ya. Dan juga kita menggunakan Metasploit kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum install enum for Linux bisa install dulu. Perintahnya kayak gini. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, berhubung saya menggunakan Kali Linux, jadi di sini nggak perlu lagi melakukan instalasinya kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, menggunakannya enum for Linux. Nah, kalau teman-teman nggak tahu opsi yang tersedia itu apa, teman-teman bisa menggunakan seperti ini ya, min hub. Nah, ini untuk melihat dokumentasinya, kayak gitu ya. Nah, ini ada menu untuk get user list, kayak gitu ya. Terus ada min m untuk mesin list, kayak gitu. Nah, ini untuk apa? Untuk get group membernya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa pelajarin main A ini untuk agresif ya, ataupun secara cepat, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi enum for Linux itu apa? Jadi enum for Linux itu digunakan untuk melakukan enumerasi terhadap berbagai layanan ya dan protokol yang tersedia di sistem Windows seperti NetBIOS. Nah, NetBIOS tuh ya ini tadi. Nah, ini ya, NetBIOS. Nah, terus juga apa namanya? Ada SMB juga gitu ya teman-teman ya. Nah, NetBIOS itu apa? NetBIOS itu Network Basic Input or Output System kayak gitu maksudnya teman-teman. Kalau SMB ya server message block kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang pengguna grup ataupun berkas ataupun folder yang tersedia ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk penggunaan enum for Linux ini sendiri kayak gitu ya. Kayak itu teman-teman. Sebenarnya untuk kalau apa namanya? Bentar deh saya tunjukin. Di sini teman-teman bisa buka Hactrix kayak gini ya. Hactrix juga di sini bisa kalian teman-teman ngetikin dulu. Bentar ya. Laptop saya rada somplak kayak gitu. SMB. Nah, ya ini add knowledge aja buat teman-teman ya. Nah, Hacktrik ini di dalam web ini tuh nge-share ya caranya untuk melakukan information information gathering ataupun penetration testing ataupun enumerasi sih teman-teman ya ataupun manualnya lah buat teman-teman yang sebagai acuan teman-teman kayak gitu. Nah, ini SMB ya. Kayak yang saya tadi bilang server message block ya. Nah, ini operating in client server model is designed for regulate access to file, directory, bla bla bla. Udah saya jelasin semua ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ini bisa menggunakan apa? Metasploit. Nanti kita juga akan melakukan apa? Menggunakan Metasploit ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Sekedar add knowledge saja buat teman-teman. Coba kita enum for Linux di sini ada nggak ya? Pen testing SMB. Nah, ini bisa menggunakan enum for Linux. Opsinya seperti ini, min A besar, gitu ya. Nah, ini ada bisa pakai username ataupun password. Ini sama untuk identifikasinya ya seperti apa? Brute force ini menggunakan wordlist juga bisa kayak gitu. Terus ini IP dari target yang akan kita lakukan enumerasi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, panduannya kayak gitu teman-teman. Sekedar acknowledge saja buat teman-teman yang masih belajar penetration testing seperti saya kayak gitu. Oke ya. Jadi dia secara default memang running di dalam port 139 ataupun 445 kayak gitu ya teman-teman ya. Sesuai dengan di sini tadi. Nih, nih ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke lah ya. Lanjut lah ya. Jadi langsung saja jangan di sini deh. Yang di sebelah sini aja. Kita enum Linux juga
pakainya opsinya kalau bingung. Nah, di sini tadi kan juga bisa baca nih main A ya untuk agresif ataupun menggunakan main mihab tadi. Di sini juga bisa. Ada 92 168. Ini untuk langsung ke targetnya ya. 92 168 terus juga ada 62 132. Nah, ini target yang akan kita enumerasi di sini ya. Nah, ini IP target dari IP target kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Bentar. Polino. Coba deh kita pakai opsi dulu yang secara detail. Purpose get user list kalau secara keseluruhan bentar. Nah, kita pakainya main A kecil ya, do all simple enumeration. Nah, ini udah include ya main U di sini. Nah, ini get user list kayak itu. Jadi ini kalau main A kecil ini untuk secara keseluruhan ya, do all simple enumeration di dalam Samba itu sendiri. Jadi kita kayak gini tadi, ya ini pakainya A kecil. Kalau A besar itu untuk agresif ataupun secara cepat ya. Kalau kayak gini kan detail, karena sudah include secara keseluruhan teman-teman. Kayak gitu ya. Kita bisa ya identifikasi lah. Nah, oke ya. Di sini untuk em, proses dari identifikasinya sudah selesai dilakukan. Nah, kita coba deh apa pahami secara satu persatu ya. Nah, ini banyak banget informasi yang bisa kita temuin kayak gitu. Nah, di sini server SMB ini dia menyetujui adanya session menggunakan username ya sama password juga gitu. Jadi kita mesti inputin username sama passwordnya, maksudnya kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk eh, NBT state ya ataupun NetBIOS status kayak gitu di dalam target kita gitu. Nah, ini NetBIOS-nya. Nah, NetBIOS itu tadi ya Network Basic Input Output System ya teman-teman ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini ada Workstation Service kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Saya membuat video ini tuh ataupun enumerasi Samba. Mungkin suatu saat teman-teman ataupun yang sudah pernah mengambil sertifikasi contoh EJPT ya. Itu sama kayak gini teman-teman. Ada Samba juga ya. Kita disuruh untuk melakukan enumerasi di dalam servis Samba. Ya kayak gini teman-teman. Ini udah sesuai banget kayak gitu. Jadi ya harusnya membantu teman-teman sih untuk yang mungkin pengen ngambil sertifikasi kayak gitu ya teman-teman ya. Ataupun exam ya ini. Nah, kita dapat informasi banyak nih yang bisa kita identifikasi. Nah, di sini kita dapat get get OS info. Nah, ini IP target from service info. Nah, jadi di dalam service Samba itu menggunakan OS-nya seperti ini, Metasploitable Service server ya. Terus Samba ini servisnya ya 3.0.20 Debian kayak gitu teman-teman. Nah, kita dapat info banyak banget di sini. Nah, ini user yang ada di dalam service Samba di target ini tadi yang ingin kita enumerasi ya. Nah, ini usernya ya, user aktifnya ini. Nah, ini banyak banget ya. Ada MSF admin, ada telnet, gitu. Ada user, ada syslog. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa diidentifikasi sendiri. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada share name juga, ada tipe, ada komen. Nah, ini ada ya seperti yang saya bilang tadi kalau di Samba itu
apa? Jadi protokol jaringannya yang digunakan untuk berbagai file ataupun printer dan layanan sistem operasi yang berbeda ya di dalam suatu jaringan. Nah, ini ada printer juga, ada TMP, tapi ini nggak ada. Kalau ini ada ya printernya ya. Ini. Nah, ini ada admin juga. Itu ya teman-teman ya. Ini ada mapping deny. Jadi nggak disetujuin. Nah, ini kalau oke ini listening ataupun writing. Jadi kita di dalam TMP kita bisa melakukan listing ya, listening malahan tadi. Listing itu maksudnya untuk ngelis, terus juga untuk write juga ataupun menulis. Itu ini sama. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa baca. Nah, ini ada domainnya juga. Itu. Nah, ini password policy ya di sini ya. Nah, jadi ya kita menggunakan enum for Linux tadi seperti apa yang sudah saya jelaskan. Jadi kita bisa melakukan enumerasi ataupun kita bisa mendapatkan berbagai informasi ya teman-teman ya di dalam Samba kayak gitu. Samba ya bukan Sambo ya. Itu teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, ini untuk enumerasi user bla bla bla. Ini logon, username, password. Ini ada administrator, root, nah, bla bla bla, banyak banget ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu digunakan untuk melakukan identifikasi kayak gitu. Ya, hal ini sebenarnya termasuk di dalam proses information gathering. Ya, kalau udah ada kayak gini tuh jelasnya udah vulnerable ya teman-teman ya. Kayak gini tuh udah vulnerable kayak gitu. Jadi kurang lebih di dalam penetration testing ataupun di dalam uji pentest ya, kita menemukan informasi kayak gini tuh udah termasuk vulnerable, terus kita bisa melakukan reporting teman-teman kayak gitu. Ya reportingnya itu apa ya, terkait dengan kerentanan yang sudah kita temukan ataupun yang berhasil ditemukan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi fase di dalam penetration testing itu kayak gitu teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, itu penting banget kayak itu. Yang pertama, untuk fase yang pertama di dalam pentest itu information gathering biasanya melakukan menggunakan tools apa namanya, vulnerability scanning ya, contoh OpenVAS, terus juga Nmap, ada Nessus kayak gitu, banyak ya teman-teman ya. Kemudian ya kita melakukan action yang berikutnya kalau udah menemukan kayak gini tuh, ataupun menggunakan Nmap itu tadi, kalau udah ada port yang terbuka terus juga kita bisa identifikasi versi, ya kita melakukan action yang selanjutnya. Ya action yang selanjutnya itu apa ya, kayak gini teman-teman, kita menggunakan enumor Linux contoh ya kayak gitu ya teman-teman ya, setelah kita menggunakan Nmap ini ataupun pengumpulan informasi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi kan menggunakan versi 3.0.20, jadi sesuai dengan di sini tadi ya teman-teman ya. Start. Mana tadi yang menggunakan 3.20, sini tadi ya. Start, karena kurang gede sih. Nah, ini OS information. Nah, ini Samba versinya 3.0.20. Nah, ini ya sesuai ya teman-teman ya. Nih, begini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, langkah yang berikutnya yang dilakukan apa gitu. Jadi kita cari aja nih. Nih, kita cari. Set, kita copy dulu. Terus kita ke browser deh. Exploit contoh ya. Exploit ini. Ini. Ataupun SMB ini juga bisa. Nah, ini ya di exploit DB contoh ya. Ini kita identifikasi kira-kira di dalam Samba ini dengan versi 3.0.20 ini sebenarnya dia ada exploitnya enggak sih? Sebenarnya tujuannya kayak gitu teman-teman. Pertama kita
information gathering ataupun pengumpulan informasi. Kemudian action yang berikutnya kita identifikasi kira-kira dia vulnerable enggak sih, terus kira-kira dia ada exploitnya enggak sih, kayak gitu. Kalau dia memang di dalam versi yang dipakai itu memang vulnerable ataupun ada exploitnya, ya berarti kita bisa eksploitasi. Jadi sebenarnya tujuan dari uji penetration testing itu seperti itu, teman-teman. Kalau memang vulnerable ya kita buat report. Jadi secara real case-nya kayak gitu ya, teman-teman ya, ataupun di lingkup pekerjaan kayak gitu. Nah, ini ada exploit-nya, bisa di-download kayak gitu. Nah, ini ya untuk menjalankan username, map script, command execution kayak gitu. Nah, command execution ini dengan Metasploit kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan command execution ini di dalam Metasploit kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini versi 3020 di dalam Samba ini terbukti vulnerable ataupun rentan ya, teman-teman ya. Rentan terhadap serangan. Nah, itu sangat berbahaya sekali itu, teman-teman. Kesimpulannya. Oke ya, teman-teman ya. Kita coffee break lagi, teman-teman. Ya, pagi-pagi kayak gini ngopi dulu. Oke, lanjut ya. Kita menggunakan Metasploit. Di sini aja deh. Di sini kan yang Nmap, biar nggak ini aja, nggak ribet. Nah, kita buka dulu. Ya, tunggu dulu ya. Biasanya kalau buka Metasploit itu lumayan lama ya. Ngeload dulu dia. Gitu. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ya harusnya sih semoga dari apa video yang saya buat ini ya mudah untuk dipahami teman-teman ya, kayak gitu. Ya apa ya? Karena saya nge-share video ini tuh udah saya buat terstruktur sih, teman-teman. Harapannya ya bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi belajar penetration testing kayak gitu, teman-teman. Oke ya, kita ketiin lagi. Nah, ini kebuka. Tadi kan kita udah pakai exploit DB ya, ataupun kita cari exploitnya itu dengan versi yang tadi di Google ataupun di exploit DB ya, ataupun sekumpulan database exploit ya, kayak gitu, teman-teman. Exploit DB itu seperti itu. Ya, ataupun kita bisa secara manual menggunakan apa namanya? Metasploit. Caranya seperti ini. Search terus kita paste ke sini ya. Search. Nah, ini. Sama aja, teman-teman. Ini kan secara manual. Kalau yang tadi kita secara menggunakan browser ya, ataupun mencari di internet di exploit DB. Nah, ini juga sama, teman-teman. Command execution dengan versi sambanya ini tadi 3020. Jadi sesuai ataupun match ya, teman-teman ya. Sesuai dengan exploit DB ini sama aja. Terserah teman-teman mau pakai metode yang mana ya, teman-teman ya. Pilih aja, teman-teman, yang mungkin dirasa mempermudah teman-teman sendiri sih. Kayak gitu ya. Nah, ini command execution. Sama nih, command execution ya. Kalau udah kayak gini, berarti kan vulnerable ya, sambanya. Dengan versi yang demikian tadi. Nah, kita pakai gini aja. Use 0 kayak gini. Ataupun kita inputin manual. Kayak gini, terus multi satu-satu kayak gitu ya. Sampai ke sini. User map script. Nah, kalau saya sih pakainya kayak gini ya. Use 0 kayak gitu biar enak. Nah, ini dia langsung nih. Multi, samba, user map script. Nah, sama ya, teman-teman ya. Sama weh. Terus kita show option. Jadi opsi apa yang tersedia gitu di dalam penggunaan apa namanya modul ini, gitu maksudnya di dalam Metasploit. Nah, kita identifikasi nih di sini ya fokusnya, teman. Fokusnya di sini. Nah, ini modul option di dalam exploit multi samba user map. Nah, ini kan modulnya ya di dalam Metasploit yang kita pakai, modul yang kita pakai maksudnya. Nah, ini air host. Yes. Nah, jadi air host itu apa? Nah, air host itu adalah target host ataupun target yang ingin kita lakukan enumerasi.
Nah, ini tadi ya, target yang ingin kita lakukan enumerasi 192, 168, 62, 132. Jadi targetnya yang akan kita exploit, maksudnya kayak gitu. Ya, teman-teman ya, mudah ya. Nah, ini airport secara default ini di 139. Ini ya, jadi sesuai. Nah, kalau nggak sesuai ataupun di custom port, ini ya apa, portnya bisa diganti. Contoh misalkan di port berapa gitu ya, set airport. Nah, ini teman-teman bisa ganti sendiri, kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu maksudnya. Nah, sini ya. Nah, sesuai. Jadi ini secara default di 139 sama 445 kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi ini udah langsung ke set. Nah, kalau air host tadi udah saya jelaskan ya. Terus ini L host. Nah, ini IP dari workstation kita ataupun ya IP kita sendiri gitu. Nah, ini itu. Nah, kalau requirement-nya ini yes yes, berarti ini kita perlu set. Kalau misalkan yang no kayak gini kita nggak perlu ngeset teman-teman kayak gitu ya. Nah, udah dipahami ya teman-teman ya. Nah, maksudnya kayak gini teman-teman, set air host ini kan untuk IP target ya. Air host ini 192 terus 168. Nah, nah ini udah keset. Kayak gini udah keset. Terus kalau kalau airport ini untuk ngeset portnya, port dari target. Ya kalau Samba kan dia runningnya secara default kebetulan running di 139 ya ataupun secara default. Kalau misalkan custom ya diisi aja sesuai dengan yang teman-teman analisis itu dia Sambanya itu running di port berapa kayak gitu teman-teman ya. Misalkan 3432 contoh aja kayak gitu ya. Nah, ini berhubung 139 udah keset. Jadi biarin aja ataupun kita untuk memastikan ya boleh dimasukin lagi kayak ini. Nah, dia ngeset nih portnya 139 kayak gitu. Nah, berhubung requirement-nya di dalam modul exploit multi Samba ini udah semua ya, udah semua. Ini juga udah keset, udah secara otomatis. Jadi kita tinggal run aja, gitu. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai dulu ya teman-teman ya. Untuk melakukan eksploitasi menggunakan Metasploit kayak gitu. Jadi kurang lebih kita tadi menggunakan tools berupa Nmap untuk melakukan identifikasi di dalam port sesuai dengan target kita yang ingin kita lakukan enumerasi. Setelah kita mendapatkan port yang kemudian service yang dijalankan berupa Samba running di dalam port 139, kita mencoba untuk menggunakan enum for Linux untuk melakukan identifikasi di dalam NetBIOS maupun Samba ya teman-teman ya, kayak gitu. Untuk information gathering juga ataupun pengumpulan informasi yang kemudian di tahap yang berikutnya kita menggunakan Metasploit atau yang digunakan untuk melakukan eksploitasi ya teman-teman ya. Ataupun enumerasi di dalam target kita yang berupa Samba, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu dulu hingga prosesnya selesai dilakukan kayak gitu. Nah, ini kurang lebih udah jam 4 pagi ya teman-teman ya. Terus juga bentar lagi juga azan subuh. Tuh. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengakses video saya, jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputaran tips dan trik teknologi dan informasi ya teman-teman ya di dalam channel Komitmen. Dan juga supaya saya juga selalu bersemangat ya teman-teman ya. Karena sebenarnya itu saya juga memperhatikan teman-teman ya, maksudnya di setiap komenan teman-teman tuh saya juga selalu baca kayak gitu ya. Jadi kayak ya saya ngerasa seneng aja sih kalau teman-teman tuh kadang meminta saya lah untuk update-nya, update dari videonya kayak gitu sih. Jadi ya saya lebih semangat aja sih teman-teman. Itu ya. Kayak gitu sih teman-teman ya daripada ngalamun lah ya. Yang kita buat video. Oh iya, kenapa kita nunggu ya? Di sini kan udah sukses di sini. Oke, teman-teman, sorry. Nah, di sini kita udah berhasil mendapatkan shell-nya ya, ataupun masuk di dalam shell, di dalam Samba itu sendiri, sesuai dengan target kita, 192, 168, 62, 132.
ataupun di target kita berupa Metasploitable 2 ini ya teman-teman ya, yang sudah kita install sebelumnya gitu. Nah, untuk pembuktian bahwasanya kita udah mendapatkan shell, kita bisa ngetikin who am I kayak gini ya, ataupun siapa saya kayak gitu ya, root. Nah, ini kita sudah membuktikan bahwasanya kita sudah mendapatkan shell dari Samba itu sendiri gitu ya. Terus ini kita bisa ngetikin ID. Nah, kita juga udah punya privilege dari rootnya ini ya teman-teman ya, kayak gitu. Juga kita bisa dir kayak gini untuk melihat direktorinya, itu ataupun ls. Nah, kayak ini ya. Kita sudah berhasil untuk melakukan enumerasinya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan home ini terus ls, nah, terus pwd, kita berada di directory home ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kita ls lagi di home, isinya apa aja. Di dalam home kita dapat ftp, msf admin, service user. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya kita sudah berhasil mendapatkan shell dari Samba, ataupun kita sudah mendapatkan shell dari target yang kita lakukan enumerasi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu saja tutorial dari komitmen. Semoga tutorial yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar penetration testing kayak gitu. Dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay, bye-bye.